Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, apa saja materinya? Yang pertama, Pak Adib akan menjelaskan subtema 1. Nah, berikut ini adalah subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi tersebut. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Ya, tepat sekali, yaitu nasi. Nasi adalah makanan pokok orang Indonesia. Nasi tersebut berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Ayo kita kenal dulu lebih dalam padi itu apa. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Berikut adalah tanaman padi. Biasanya para petani memanennya menunggu selama 3 bulan lamanya, baru bisa dipanen. Setelah masa panen telah datang, para petani memanen tanaman padi-padinya, kemudian dipisahkan antara batang pohonnya dengan biji-bijinya. Kemudian setelah dipisahkan, setelah itu biar hasilnya bagus, sebelum diseleb atau dilepaskan kulit bijinya itu, beras itu dijemur sampai kering. Setelah tadi masa penjemuran dari awal panen sampai masa penjemuran, akhirnya setelah gabah itu sudah layak untuk diseleb atau dilepaskan kulit bijinya dari beras tersebut, akhirnya terbentuklah beras dan siap untuk dikonsumsi oleh kalian semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dimasak ya. Ini adalah olahan beras yang sudah dimasak menjadi nasi yang sering kita makan setiap harinya. Kita lanjut ke teks bacaan selanjutnya ya. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambahan hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nanti yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras.
Berikut adalah beberapa cara mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkat kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Sekian pembelajaran.